Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatun Najwa Alfa, mahasiswi Instrumentasi dan Kontrol Industri Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Smart Monitoring System Kualitas Air pada Budidaya Udang Faname berbasis IIoT. Subjudul yang akan saya ambil adalah Smart Monitoring Derajat Keasaman pH dan amonia air pada budidaya udang faname berbasis Raspberry Pi 4 dengan protokol komunikasi MQTT. Berikut merupakan alur berpikir pada seminar penelitian ini yang akan diawali oleh latar belakang dan diakhiri dengan daftar pustaka. Langsung saja kita masuk pada latar belakang, di mana menurut Fishery and Aquaculture Statistic, Indonesia merupakan produsen aquaculture dunia dengan persentase 11%. Pada tahun 2018, dari dua indikator antara perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yang menghasilkan ikan terbesar adalah perikanan budidaya dengan jumlah 24,08 juta ton. Bahkan dari data Kementerian Kelautan Perikanan menyatakan bahwa komoditas udang menempati posisi pertama untuk nilai ekspor, yaitu mencapai 1.426,09 US dollar atau setara dengan 46,87% dari nilai total ekspor hasil perikanan Indonesia. Menurut Badan Riset Perairan Air Payau, persentase ekspor untuk udang faname sebesar 15%. Nah, dalam era revolusi industri 4.0, tentunya peran digitalisasi telah menjadi harapan di dunia budidaya perikanan yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Mengingat pada budidaya perikanan ini telah menghasilkan ikan yang lebih besar dibandingkan dengan perikanan tangkap. Oleh sebab itu, kami mengangkat tema sistem monitoring parameter kualitas air berbasis Industrial Internet of Things. Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang kami ambil, yaitu pertama, bagaimana performa kinerja sistem monitoring dengan Raspberry Pi sebagai microcontroller dan protokol komunikasi MQTT, apakah mampu memonitoring dengan baik jika dihadapkan dengan kondisi jarak yang ada. Dan yang kedua, bagaimana mengoptimalkan sebuah sistem monitoring kualitas air payau untuk pembesaran udang faname jika ditempatkan pada lingkungan yang telah ditentukan kondisinya. Ada pula batasan masalah, yaitu identifikasi kualitas air dengan pembacaan sensor dilakukan dengan input derajat keasaman, kadar oksigen terlarut, suhu, salinitas, dan amonia. Kemudian pemantauan difokuskan pada kualitas air sebagai faktor pertumbuhan udang. Lalu udang yang diteliti berusia 100 hari pada keadaan udang dewasa muda atau tahapan di mana udang masuk ke dalam tahap pembesaran. Dan yang terakhir adalah sensor-sensor diletakkan pada bagian pojok kanan atas prototipe. Ada pula tujuan dari penelitian ini, yaitu meningkatkan efektivitas pembudidaya dalam mengamati kualitas air yang mempengaruhi aspek pertumbuhan dari udang faname, lalu membantu melangsungkan kegiatan budidaya udang faname yang termanajemen dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir meningkatkan penggunaan teknologi di era digitalisasi dengan menerapkan konsep Industrial Internet of Things dalam keberlangsungan budidaya pembesaran udang. Berikut ini merupakan diagram alir dari penelitian yang kami bagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap interpretasi data. Dimulai dari tahap persiapan data, di mana kami melakukan studi literatur dan mencari permasalahan existing. Yang kemudian masuk pada tahap pengumpulan data, di mana data kami ambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini kami ambil dari observasi lapangan yang kemudian didokumentasikan. Sementara data primer kami ambil dari jurnal-jurnal dan data dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau serta Badan SNI tentang udang faname. Setelah tahap pengumpulan data dilakukan, maka kami masuk ke dalam tahap pengolahan data, di mana pada tahap ini sudah berbasis Industrial Internet of Things. Lalu, ada pula tahap interpretasi data, di mana sudah masuk kepada user, yang mana kita sudah dapat mengakses nilai yang sudah dibaca oleh sensor tersebut secara web-based. Ada pula perancangan sistem yang kami rancang seperti berikut ini, di mana terdapat prototipe dengan sensor-sensor probnya, yaitu ada disop oksigen, ada pH, amonia, suhu, dan salinitas. Sensor-sensor tersebut nanti akan membaca nilai parameter,
Kemudian masuk apakah nilai terbaca, jika tidak maka akan terus berputar sampai nilai terbaca. Jika iya maka masuk ke tahap berikutnya yaitu apakah nilai sesuai dengan standar, jika iya maka nilai akan keluar sebagai output pada tampilan data berbasis web-based. Jika tidak, maka akan ada peringatan berupa alarm sebagai output yang kemudian data akan tetap ditampilkan pada website. Ini merupakan masa penelitian di mana terdapat studi literatur, pembelian komponen, pembuatan alat, pengujian alat, penyusunan laporan, dan konsultasi yang kami rancang menjadi 6 bulan. Ada pula teori pendukung, di mana saat ini pengolahan sumber daya perikanan masih diprioritaskan pada pengendalian upaya penangkapan pemahaman dinamika perikanan serta pengolahan nelayan. Sedangkan konsep pengolahan berbasis masyarakat dan co-management ditempatkan sebagai pelengkap. Bentuk pengolahan sumber daya pada pengendaliannya bisa kita jumpai pada kegiatan pembesaran, di mana kegiatan pembesaran ini tidak terlepas dari tingkat kualitas air pada tambak atau area pembesaran. Sejalan dengan perkembangan industri 4.0, aquaculture mulai dan sedang mengembangkan strategi instrumentasi, integrasi, dan otomasi yang mengarah kepada smart fishing. Ada pula MQTT atau Message Query Telemetry Transport, adalah protokol berbasis open source yang memiliki kelebihan yaitu hemat bandwidth yang menggunakan sedikit daya baterai disebabkan protokol ini hanya menggunakan sedikit layer antara lain control header, packet length, variable length header, dan payload sehingga minimal paket yang dikirimkan oleh MQTT sebesar 2 byte. Hal ini juga yang menjadi landasan mengapa kita lebih memilih protokol komunikasi MQTT dibandingkan dengan HTTP. Protokol ini juga menggunakan arsitektur publish atau subtext yang berbeda dengan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang menggunakan arsitektur request atau respon. Fungsi dari arsitektur MQTT ini ialah meneruskan setiap pesan yang dikirim oleh klien kepada klien lain yang sah, sehingga peran akan terkirim secara real-time. Titik dari komunikasi MQTT disebut sebagai MQTT broker yang bertanggung jawab untuk mengirim pesan antara pengirim kepada penerima yang sah. Daftar pustaka yang kami gunakan adalah berikut ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Faziatun Haja Alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.